Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Didinya dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai unit layanan buku carrier perpustakaan Bank Pustaka. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada Alia Kansa Putri, yang kedua ada Krisna Audi Novida, yang ketiga ada Romali Laswanto, dan yang keempat ada Aulia Winata. Baik, yang pertama yaitu mengenai pendapat Buchanan. Buchanan dan Gibb 2008 meninjau bahwa pendekatan metodologis utama di mana jurnal tersebut menyajikan dan mendiskusikan studi kasus dari lapangan dengan fokus pada penerapan Buchanan dan Gibb 1998. Metodologi audit informasi untuk melakukan auditing informasi pada organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan informasi. Next. Metodologi ini memiliki 5 tahapan utama, yakni yang pertama yaitu promote, memberikan informasi tentang manfaat auditing informasi, menghasilkan komitmen dan kerjasama, dan melakukan pengenalan awal dari organisasi. Yang kedua ada identifikasi, yaitu melakukan analisis strategis bertingkat atas, menentukan sumber informasi dan aliran informasi. Yang ketiga ada analyze, melakukan analisis dan pengayaan dari sumber informasi yang ditentukan, serta membentuk rancangan aksi. Yang keempat ada account, melakukan analisis biaya atau nilai dari sumber informasi. Dan yang terakhir ada sintesis, melaporkan tentang auditing informasi dan membentuk strategi informasi organisasi. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia. Selanjutnya ada hubungan pendapat Buchanan. Jika menghubungkan pendapat Buchanan dan Gibb mengenai 5 tahapan metodologi dan diterapkan pada audit informasi pada unit layanan book carrier perpustakaan Bank Pustaka, yakni yang pertama ada promosi, komunikasi manfaat audit informasi pada unit layanan book carrier kepada pihak terkait seperti pengguna, manajer, dan staf. Menggalakkan pengguna, manajer, dan staf untuk mempercayai dan mempertingkatkan layanan book carrier. Mengumpulkan informasi dari pengguna, manajer, dan staf mengenai kebutuhan informasi yang dapat digunakan dalam audit informasi. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi, mengidentifikasi informasi yang penting dan relevan pada unit layanan book carrier. Membuat daftar informasi yang dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi yang tersedia, seperti dokumen, data, dan informasi dari pengguna, manajer, dan staf, serta membuat model alur informasi pada unit layanan book carrier. Lalu yang ketiga ada analisis, menganalisis informasi yang telah diterima dari sumber-sumber informasi, membuat analisis mengenai keefektifan informasi, instruksi kerja dalam pelaksanaan layanan book carrier, dan membuat analisis mengenai kebutuhan informasi pada unit layanan book carrier. Next. Baik, selanjutnya yang keempat ada account, yaitu menghitung biaya yang dikeluarkan dalam proses audit informasi pada unit layanan book carrier. Membuat analisis mengenai nilai dari informasi yang telah diterima dalam audit informasi. Membuat analisis mengenai kemungkinan penggunaan informasi yang telah diterima dalam pelaksanaan layanan book carrier. Selanjutnya kelima, sintesis, yaitu membuat laporan audit informasi pada unit layanan book carrier, membuat strategi informasi pada unit layanan book carrier yang dapat digunakan dalam pengelolaan informasi, membuat tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pada unit layanan book carrier. Selanjutnya, dalam studi terkait audit informasi pada unit layanan book carrier perpustakaan Bank Pustaka, penelitian ini melakukan analisis terhadap alur informasi pelaksanaan layanan book carrier, mengidentifikasi efektivitas instruksi kerja layanan book carrier, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi pada unit layanan book carrier.
Kemudian hasil penelitian menunjukkan miscommunication antara koordinator dan staf dalam pemberian arahan pelaksanaan, tidak tersalurnya instruksi kerja layanan bukerir kepada staf penjaga bukerir, pemilihan koleksi yang terdapat pada gerobak bukerir masih belum disesuaikan dengan kebutuhan informasi pengguna yang terdapat pada satuan kerja yang akan dikunjungi, dan masih sering terjadinya duplikasi terkait koleksi yang terdapat pada gerobak bukerir setiap pekannya. Next. Kesimpulannya yaitu penelitian tersebut berdasarkan metodologi accounting informasi yang dikemukakan oleh Buchanan dan Gibb pada tahun 2008 yang terdiri dari 5 tahapan utama. Penelitian ini secara khusus menerapkan metodologi tersebut pada audit informasi unit layanan bukerir, perpustakaan bank pustaka. Melalui implementasi metodologi tersebut, penelitian berhasil mengidentifikasi beberapa masalah dalam pelaksanaan layanan bukerir seperti kurangnya komunikasi antara koordinator dan staf, kurangnya penyaluran instruksi kerja kepada staf, ketidaksesuaian koleksi dengan kebutuhan informasi pengguna, dan duplikasi koleksi pada gerobak bukerir setiap pekannya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan informasi pada unit layanan bukerir tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.